Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang, ya ampun, ada sorotan mata yang mengintai kamu. Oh, seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Nah, di awal ini aku akan membacakan tentang kenapa sih dia kok suka stalking kamu atau mengintai kamu. Nah, kita akan coba lihat. Tapi nantinya di kartu tarot setelah kartu ini aku akan membaca siapa dia, siapa mereka-mereka yang mungkin suka mengintai kamu nih, suka stalking kamu ya. Kita akan coba lihat. Oke, baik Taurus, fokus ke kartu ini. Jangan lupa bahwasanya ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke Taurus, kita kasih kartunya. Ya ampun, ada sorotan mata yang mengintai kamu. Apakah itu yang dia intai? Oke, kita akan coba lihat ya. Be decisive. I'm the leader of my life. Nah, di sini aku melihat kamu itu adalah seseorang yang memang benar menjadi diri sendiri. Kamu tidak suka, maksudnya itu kayak menerima hal-hal buruk dari siapapun. Kamu tidak mudah terkontaminasi dan kamu adalah orang yang punya pendirian teguh gitu, punya prinsip, itulah kamu. Arti kata tidak ada yang bisa membatasi kamu untuk melakukan apapun, ya. Nah, itulah yang kamu miliki adalah satu kehebatan, satu power ya, untuk melakukan segala hal-hal yang berbau yang positif ya. Itu kamu, Taurus. Jadi Taurus di sini terlihat oleh banyak orang itu adalah seseorang yang begitu mandiri. Orang yang selalu bisa melakukan apapun untuk pencapaiannya. Dia selalu berjuang, dia selalu berusaha. Itu kamu ya. Jadi itu yang mereka lihat dari kamu. Sehingga mereka-mereka yang melihat kamu itu kok bisa ya si Taurus itu sukses. Kok bisa ya si Taurus itu kayak happy aja bawaannya gitu. Nggak pernah sepertinya ada masalah ya. Nah, sebenarnya ya mereka-mereka mungkin nggak tahu ya kalau kami itu ya namanya manusia pasti ada lah masalah dalam hidupnya. Tetapi walaupun ada masalah dalam hidup kamu, kamu itu selalu menyimpan semua itu. Dan bahkan bukan hanya menyimpan tapi kamu menyelesaikan semua masalah itu sehingga masalah itu berakhir gitu loh. Jadi itu yang mungkin membuat orang-orang kayak mengintai kamu atau kepo tentang kamu, apa sih yang kamu lakukan di dalam hidup kamu gitu loh. Kok bisa hidup kamu itu kok stabil aja gitu ya. Itu yang mereka pertanyakan di sini. Oke. Kita melihat di sini ada heart wisdom. I quit my mind to hear the song of my heart. Nah, kamu itu adalah orang yang benar-benar enjoy dalam hidup kamu. Kamu itu selain suka mendengarkan musik ya, kamu tak suka menggibah gitu loh. Kamu nggak suka kayak kumpul-kumpul nih bareng teman-teman, apalagi dia toksik ya. Teman-teman toksik itu pasti membicarakan tentang kejelekan siapapun lah yang berada di pernah dekat dengan kamu atau dalam pertemanan kamu gitu ya, dalam circle-nya kamu ataupun dia gitu ya. Nah, mereka mungkin ada yang rasa iri, nggak suka atau benci gitu ya, itu akan jadi bahan gosipan. Nah, kamu daripada mendengarkan itu lebih baik aku mendengarkan musik gitu loh. Jadi sehingga akhirnya kamu membatasi diri kamu dengan orang-orang yang benar-benar kayak bisa menghancurkan, hidup kamu nantinya. Nah, itu. Jadi, kamu itu terbilang ya, tersebut menjadi orang yang benar-benar kayak, ya udah positif banget lah gitu ya. Arti kata kamu sudah bisa menjauhi hal-hal yang mungkin toksik atau hal-hal yang membuat, akhirnya, kamu juga nantinya akan berantakan begitu ya, karena mungkin udah sering terjadi di masa lalu, kamu berada di lingkungan toksik ya, teman-teman kamu itu toksik dan kamu juga otomatis terkontaminasi ya, kamu juga memiliki sifat yang toksik gitu ya. Nah, dengan begitu akhirnya kamu sekarang mulai sadar ya, hati kamu berkata, intuisi kamu berkata, abaikanlah mereka, mereka-mereka yang mungkin akan membawa kamu kepada ke suatu kesengsaraan gitu ya. Nah itu, sehingga akhirnya kamu benar-benar, memaksimalkanlah kehidupan kamu itu sendiri dan kamu berdiri di kakimu sendiri ya. Nah kamu mungkin tidak ingin berharap lagi kepada manusia, tapi kamu berharap kepada Tuhan, oke?
Itu, intinya kamu ini, punya kebebasan untuk melakukan apapun kamu bebas gitu. Kamu nggak terikat, nggak bisa diatur-atur oleh siapapun gitu ya. Nah, kalau menurut kamu itu baik, ya kamu lakukan, itu kamu. Hidup kamu penuh dengan hal-hal yang positif di sini. Oke, ini ada fly free. Ada angka 32 ya. I'm my best self when I'm truly me. Nah, aku itu adalah pribadi yang begitu bagus gitu ya. Tetapi ya aku juga melihat dan aku adalah seseorang yang memang benar-benar apa ya? eh Berhak lah untuk dicintai, disayang gitu ya, diperhitungkan dan sebagainya. Ya, Taurus. Arti kata, ya memang kamu itu sudah menunjukkan kebijaksanaan kamu, kewibawaan kamu ya. Kamu itu juga orang yang benar-benar kayak tidak mau, eee, masuk ke dalam kehidupan mungkin yang akhirnya akan terpuruk gitu, kamu nggak mau. Makanya kamu di sini udah membatasi diri kamu mungkin dengan orang-orang toksik, orang-orang manipulatif dan sebagainya, ya. Kamu bebas ini untuk memilih, kamu tidak akan diatur-atur oleh siapapun di sini, oke? Unconditional love. Wow, I love to love and be loved. Aku cinta untuk cinta dan jadilah cinta ya. Jadi ada unconditional love, arti kata ada cinta tanpa syarat, ya. Jadi kalau aku lihat di sini Taurus ya, kamu itu memiliki cinta tanpa syarat kepada siapapun ya, pada keluarga, saudara, teman, ya, pasangan juga ya. Jadi dengan kasih sayang yang kamu miliki, kamu itu tulus. Misalnya kamu nih punya kebaikan terhadap seseorang atau seseorang itu butuh bantuan kamu membantu mereka ya. Dan kamu tidak ingin meminta imbalan apapun. Itulah bentuk cinta tulusnya kamu kepada mereka. Ya, kamu tidak akan pandang dari segi materinya, tapi kamu mandang dari segi, Tuhan pencipta alam gitu loh. Ya, kita kan diciptakan bersama-sama menjadi makhluk sosial dan di situ kita harus tumbuh menjadi orang-orang yang mungkin berempati. Nah, tapi ya memang terkadang banyak juga dari kita-kita itu, "Ah, ngapain juga aku bantu dia, dia kan sudah nyakiti aku." Nah, terkadang banyak seperti itu dan sering diabaikan. Tapi kalau kamu di sini, kamu tidak seperti itu. Walaupun ada orang-orang yang menyakiti kamu, ada orang-orang yang mungkin mengecewakan kamu, ya perlakuan kamu mungkin ya seperti biasa, seperti tidak ada terjadi apa-apa gitu loh. Ya, kamu di situlah kamu benar-benar udah menjadi orang yang bijaksana. Oke? Ini dia unconditional love ya, semoga aja nantinya ya, mungkin seseorang yang stalking kamu ini juga bisa dikategorikan dia adalah orang yang begitu tulus mencintai kamu ya. Nah, jadi itu yang aku lihat, makanya orang-orang banyak suka kepoin kamu, orang-orang kayak banyak banyak pengen nih tahu tentang kamu, karena apa sih yang kamu lakukan, kok bisa hidup kamu itu happy aja gitu, kok hidup kamu itu beruntung banget gitu, apa sih yang kamu lakukan? Terkadang itulah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mungkin tidak menyadari kalau kamu itu berjuangnya ya mungkin tidak hanya sekarang gitu loh, sejak dari dulu berjuangnya, tapi orang hanya melihat saat kita sukses saja, saat kita terpuruk mereka nggak akan pernah melihat gitu loh. Tapi kamu benar-benar memaksimalkan ya, memaksimalkan tentang kehidupan kamu, oke? Ada live and learn. Nah, aku juga melihat kamu itu impatient with myself and energized by learning. Nah, aku melihat kamu itu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan diri kamu sendiri gitu loh. Dan kamu banyak belajar dari hal-hal yang menyulitkan kamu. Kamu banyak belajar dari hal-hal yang menyedihkan. Contoh, misalnya, oh ternyata dia itu mungkin orang yang tidak tulus, orang yang manipulatif, ataupun orang yang ya hanya mencari suatu kesenangan saja. Nah, di situ mungkin kamu banyak belajar dan sehingga akhirnya kamu bisa menemukan orang-orang yang mungkin pantas untuk masuk ke dalam kehidupan kamu ataupun kamu masuk ke dalam kehidupannya dia, ya. Di situ kamu banyak belajar. Akhirnya kamu bisa mengetahui nih baik buruk dari sebuah hubungan, baik buruk dalam satu kehidupan begitu, ya. Taurus sehingga banyak orang-orang yang merasa, "Wah, kamu itu hidupnya terplanning ya." Sehingga ya teratur banget gitu loh. Ya akhirnya banyak orang-orang merasa kayak penasaran juga nih tentang kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kau pikirkan, apa yang kamu kerjakan. Sampai sedetail itu mungkin mereka suka mengintai kamu gitu loh ya. Karena kamu itu adalah orang yang ibarat kata itu, mendekati sempurna lah gitu ya. Walaupun namanya kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Oke? Taurus kita akan coba lihat di sini. Siapakah dia orang-orang itu yang, stalking kamu ataupun yang, mmm, mengintai kamu ya? Kita akan coba lihat.
Siapakah dia? Siapakah dia? Orang-orang itu yang suka mencintai kamu ataupun orang-orang yang suka stalking kamu, pantau kamu ya. Kita akan coba lihat untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kalau angka keberuntungan kamu mungkin bisa dilihat di sini ada angka 11, angka 2, angka 31 dan ada angka 18 ya. Di sini aku melihat ada sebuah perubahan ya yang terjadi pada hidup kamu, Taurus. Makanya banyak orang yang mengintai kamu, kok kamu bisa berubah ya? Kok kamu bisa happy? Kok bisa kamu menemukan seseorang di sini gitu? Dulunya mungkin kamu seorang yang single atau dulunya kamu itu mungkin seorang yang tidak disukai banyak orang. Tapi sekarang mungkin orang-orang pada dekat dengan kamu. Orang-orang pada mencari kamu gitu ya. Ada yang punya tujuannya ingin berkomitmen, ada tujuannya pengen berteman ya. Nah, itulah seseorang itu ya akan bisa berubah suatu ketika ya. Namanya manusia. Oke? Dan di sinilah ada The Hangman. Kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Virgo, oke, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Taurus. Sebentar ya, oke. Nah, di sini ada The Hangman. The Hangman ini adalah perubahan yang aku katakan tadi ya. Benar-benar hidup kamu itu berubah. Mungkin diri kamu atau apa ya. Nah, itu yang membuat orang-orang merasa kepoin kamu. Nah, dan aku juga melihat kalau itu tentang seseorang yang mungkin suka stalking kamu, kepoin kamu, pantau kamu ya. Seseorang ini dia akan ya punya keinginan untuk bisa merubah keadaannya dia. Mungkin saja dia berada dalam keadaan stuck saat ini atau dia berada dalam keadaan sedih ya, dan dia mungkin berharap kamu bisa membantu dia keluar dari rasa sedihnya itu. Ya, itu dia. Ada di Hangman. Jadi ada seseorang itu benar-benar kayak kepoin kamu karena dia punya tujuan, ingin merubah hidupnya sendiri. Ya, karena mungkin selama ini hidupnya itu kayak penuh aturan atau penuh apa gitu ya. Dan sekarang ya mungkin dia baru rasain ternyata teman itu penting gitu. Terus saudara itu sangat penting sekali ya. Kalau teman sih ya jika kamu bisa bergaul dengan yang lain ya kamu mungkin tidak akan merasa kecewa dengan meninggalkan seseorang teman yang toksik begitu ya. Oke. Nah, itu yang aku lihat. Jadi di sini ada seseorang itu pengen benar-benar kayak berubah ya, merubah hidupnya dia karena kamu atau dia pengen merubah kehidupan kamu di sini ya. Seperti itu. Oke, di sini ada Two of Cup. Two of Cup ini adalah seseorang yang benar-benar bertemu dengan kamu, entah ini bisa saja orang lama, bisa saja orang baru ya. Mungkin saat berkenalan, disitulah dia mulai ada rasa hati. Ada rasa kayak getaran-getaran cinta ya, dan darah mungkin sangat mengalir kencang ya saat bertemu dengan kamu atau kamu bertemu dengan dia. Sehingga akhirnya ya di sini ada The Hermit. Nah, jadi seseorang ini juga bisa dikatakan seseorang yang menemukan petunjuk dari semesta. Petunjuk semesta itu mungkin akhirnya mempertemukan kamu dengan dia. Dan pada akhirnya ya mungkin kamu akan merasa bahagia, tetapi mungkin ada beberapa dari Taurus itu akan merasa sedih. Kenapa? Kenapa ini keputusan di sebelah pihak saja gitu ya, ada seperti itu. Oke. Nah, jadi aku merasakan buat Taurus, banyak orang-orang di sini ada sebagian dari dia itu adalah orang yang, ups, ada kucing. Ada orang yang memang spiritualnya cukup kuat dan dia mungkin kalau tentang, ibadahnya itu mungkin, bagus banget, baik gitu ya. Nah, di sini mungkin dia benar-benar hadir ke dalam hidup kamu itu, dia suka kepoin kamu, ya mungkin dia punya tujuan juga sih untuk berkomitmen. Dan seseorang ini adalah orang nantinya akan bisa membawa kamu kepada suatu keadaan yang stabil. Dia akan bisa membimbing kamu, dia akan bisa menjaga kamu kalau di sini kondisinya kamu yang perempuan ya. Tapi kalau, dia yang laki-laki ya, dia akan bisa bertanggung jawab atas kamu nantinya. Oke? Di sini ada Three of Swords. Nah, mungkin ya semua kesedihan kamu akan berakhir. Ada Three of Swords.
dulunya kamu itu benar-benar kayak, pernah patah hati atau disakiti atau dikecewakan ya. Sebentar, ada kucing masuk. Lanjut ya. Aduh. Nah, aku juga melihat di sini ya, tadi lanjut, ada seseorang yang benar-benar kayak punya kekuatan spiritual juga gitu ya, yang bagus ya, sehingga dia nantinya akan bisa menuntun kamu kepada suatu keadaan yang benar-benar stabil ya. Dan aku juga melihat, bahwasanya, kamu itu mungkin pernah dulu tersakiti hati kamu pernah dikecewakan oleh seseorang yang sehingga akhirnya kamu bisa sembuh, yang aku katakan tadi kamu itu bisa sembuh, kamu punya cinta dalam diri kamu sehingga kamu bisa melupakan apa-apa yang membuat hati kamu sakit dan kecewa. Sehingga banyak orang-orang merasa kayak penasaran, "Kok bisa ya? Kamu kan sudah dikecewakan, kamu kan sudah dikhianati, kok bisa kamu ini, sesehat ini?" Gitu, kok nggak meratapi, kok nggak bersedih gitu ya, ada seperti itu. Ya, karena kamu itu adalah orang yang benar-benar bisa menyembuhkan diri kamu, oke? Dan di sini aku juga melihat ada Queen of Wands. Ada seseorang ini yang mungkin benar-benar akan, melakukan segala sesuatunya untuk kamu. Dia merasa, "Aku punya masa depan bersama kamu. Aku tidak bisa, kayak apa ya, tidak bisa melepaskan kamu. Aku merasa kita akan berjodoh." Nah, ada seperti itu. Mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah terjalin hubungannya dengan dia, atau mungkin ada yang baru ya, sehingga dia seseorang itu benar-benar mengatakan, "Aku harus menemukan kamu, aku harus mendapatkan kamu." Nah, itu juga mungkin bentuk dari visualisasinya kamu gitu loh, ya, atau dia ya, seperti itu. Oke, eee, kita akan coba lihat dari kartu orakel ya. Apakah yang terbaca? Wow, bagus sekali ya. Nah, di sini ada religious factor. Your love life is influenced by your religious. Aku melihat kamu itu akan menjadi seseorang yang benar-benar religi, spiritual juga. Mungkin dengan adanya seseorang yang sama mirror sih dengan kamu ya. Dia juga punya kekuatan spiritual yang baik-baik gitu ya, yang tinggi gitu dan kamu juga seperti itu. Sehingga akhirnya kamu dengan dia berkeyakinan, oh kita ini berjodoh, oh kita ini mirror gitu ya. Punya keyakinan kalau kamu dengan dia mungkin akan bersama, oke. Dan aku juga melihat ada let go of control issue. Aku melihat beberapa dari Taurus akhirnya mencoba untuk menjalankan, percintaan ini seperti air mengalir. Walaupun awalnya itu seperti tidak ada, kepastian, tidak ada kesepakatan ya, tapi akhirnya semua itu mengalir apa adanya gitu ya, seperti itu. Ya semoga aja nantinya kamu dengan dia akan bisa bersatu, oke. Ini ada di Discovery Reward. Nah, you already meet the romantic partner you seek ya. Kamu akan siap bertemu dengan seseorang yang mungkin romantis bersama kamu ya mungkin di minggu depan atau ya itu sih jangka waktunya. Bisa saja seseorang ada orang lain selain kamu atau pasangan kamu yang seperti punya rencana yang lain terhadap kamu. Ya, ada seperti itu. Oke, buat Taurus. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Taurus, poin terbaca. Semoga bisa kamu terhibur ya. Nah, ini mungkin kamu juga terkejut, ya karena ada orang-orang yang mungkin tidak kamu duga itu suka stalking kamu, mantau kamu ya, dan mungkin, ada curi-curi pandang juga ya sama kamu, oke. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Taurus. Sampai ketemu lagi, dadah.